berikutnya kita akan mengecek secara langsung yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2023 untuk Kabupaten Ngawi. Nah, di sini kalau misalkan kita cek pada surat edaran terkait tentang pengumuman hasil seleksi CASN 2023 Kabupaten Ngawi, ternyata di sini banyak juga ya yang tidak lulus seleksi administrasi. Namun alhamdulillah untuk kekhawatiran saya selama ini tidak benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya setelah kita lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan menerapkan pengecekan sesuai dengan arahan rekomendasi dari BKN ya, yaitu kita bisa mengecek pada akun SSCASN kita masing-masing. Kemudian yang kedua, ini kita bisa mengecek pengumuman di instansi kita masing-masing. Di sini kita coba login dulu ke sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini kita klik login atau masuk. Kemudian setelah itu kita masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Kemudian setelah kita tampil di halaman resume, maka kita scroll ke bawah. Inilah dari instansi pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, setelah kita scroll ke bawah, di sini ada tampilan seleksi administrasi. Selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian di sini kita belum bisa mencetak kartu peserta CASN peserta ujian dikarenakan nanti masih harus menunggu masa sanggah dan juga verifikasi pasca sanggah ya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita bisa lolos itu adalah berdasarkan dari hasil verifikasi oleh verifikator instansi. Ya, mana semua di sini alhamdulillah sudah checklist dari hasil verifikasinya, maka di sini kita sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dan kita bagi teman-teman yang di Kabupaten Ngawi ini wajib bersyukur ya, dikarenakan di sini sebagian besar teman-teman ini lulus seleksi administrasi. Ya, kekhawatiran saya itu adalah ketika saya membuat video tutorial secara awal sampai akhir, tentunya dari teman-teman yang berada di pemerintah lingkup guru honorer yang ada di Kabupaten Ngawi, ini banyak sekali yang menonton video saya kemudian menerapkan dari tutorial yang selama ini saya berikan. Kemudian kekhawatiran saya yang sampai saat ini sudah terjawab, itulah jangan-jangan nanti ketika teman-teman melihat tutorial saya itu nanti berujung tidak lulus seleksi administrasi. Itulah merupakan beban terbesar bagi seorang konten kreator seperti saya ya. Namun setelah kita cek dari sekitar 15 akun yang menerapkan tutorial ini, semua alhamdulillah lulus seleksi administrasi. Dan kita juga patut bersyukur dikarenakan kalau misalkan kita cek ya dari persyaratan yang mungkin saja dari pertama sampai dengan ke-6 ini ada kesalahan sedikit di daerah-daerah lain itu berujung tidak lulus seleksi administrasi. Namun kalau di daerah kita ini sepertinya banyak yang nggak dipermasalahkan ya untuk permasalahan-permasalahan kecil tersebut. Selain kita bisa mengecek pada akun kita masing-masing, ini kita juga bisa cek yaitu untuk data rekapitulasinya itu pada website resmi ya dari BKPSDM Kabupaten Ngawi. Sini kita bisa masuk yaitu ke BKD Ngawi. Kemudian kita klik saja di sini BKPSDM. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Ini adalah untuk hasil rekapitulasinya, hasil seleksi administrasi P3K guru dan nakes di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2023. Kita klik saja di sini read more. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, maka di sini kita klik saja di sini yaitu unduh supaya kita lebih jelas untuk mempelajari pengumuman ini. Di sini kita bisa melihat yaitu berdasarkan dari hasil seleksi administrasi untuk guru dan juga tenaga kesehatan. Ya, mana di sini untuk seluruh pendaftar guru ini ada yaitu 1124. Yang memenuhi syarat ada 931, kemudian yang tidak memenuhi syarat ini ada 193. Untuk P3K nakes ini 536, yang memenuhi syarat 357, yang tidak memenuhi syarat 179. Kemudian tentunya teman-teman yang nggak memenuhi syarat nanti bisa memanfaatkan fitur sanggah ya pada masa sanggah yang nanti dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21. Nah, saya ucapkan selamat teman-teman yang ada di Kabupaten Ngawi. Tentunya kita harus bersiap untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu seleksi kompetensi.
Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Silahkan cek video ini ya, karena nanti untuk masing-masing dari kategori prioritas ini nanti akan berbeda teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kini kita lulus seleksi administrasi seperti ini, maka berikutnya bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi untuk yang saat ini di tanggal 15 sampai dengan 18 ini nanti silahkan cek secara berkala bagi yang belum diumumkan. Kemudian kalau misalkan setelah kita ini lulus seleksi administrasi, maka kita nanti akan mengikuti tahapan berikutnya. Nah, tahapan untuk yang dijadwal ini nanti dari seluruh peserta yang sudah lulus seleksi administrasi di Pascasanggah, baik itu yang berasal dari teman-teman yang lulus seleksi administrasi dari Prasanggah, sampai nanti teman-teman yang tidak lulus kemudian menyanggah kemudian lulus di Pascasanggah, maka nanti akan diolah ya dalam penarikan data final berlangsung dari tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober. Kemudian nanti akan ada penjadwalan yaitu seleksi kompetensi. Penjadwalan seleksi kompetensi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023. Kemudian setelah itu nanti pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi nanti tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat yaitu pada per kategori ya. Nah, di sini untuk per kategorinya ini adalah dari teman-teman yang kebutuhan khusus. Nah, di sini nanti setelah teman-teman kemarin resume mengakhiri pendaftaran, ini kita bahas untuk yang P1 dulu atau pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade. Nah, setelah teman-teman lulus passing grade ini melakukan resume ya, resume akhir pendaftaran yang mana di sini adalah kemarin sampai dengan tanggal 9 sampai dengan tanggal 4 ya diperpanjang. Nah, setelah di sini maka teman-teman seleksi administrasi ini nggak ikut, makanya di sini ketika kita login ke akun kita ini nggak ada hasil seleksi administrasi. Setelah itu teman-teman nanti langsung di sini menunggu pengumuman hasil seleksi teman-teman. Jadi untuk yang P1 di sini nanti langsung teman-teman itu menunggu di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember ini untuk pengumuman hasil seleksi yaitu penempatan kita ya. Jadi kita nggak ikut seleksi, langsung penempatan. Kemudian untuk teman-teman yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka setelah kita ini lulus seleksi administrasi, artinya tampilan kita seperti ini, lulus seleksi administrasi, maka berikutnya nanti dipantau yaitu di poin ke-10 yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November ini kita mencetak kartu peserta ujian. Kita mencetak kartu peserta ujian, insya Allah nanti munculnya tanggal 5 sampai dengan 8 November. Setelah itu nanti kita akan mengetahui kita ujiannya di mana, kemudian waktunya kapan. Nah, berikutnya nanti kita ikut seleksi kompetensi menggunakan kartu itu dan berdasarkan dari informasi di kartu itu. Nanti untuk materinya adalah materi tes SJT ditambah dengan seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan Pemda kita mengadakan. Setelah itu kita nanti menunggu pengumuman hasil seleksi yaitu nanti pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember. Kemudian yang seleksi kompetensi teknis tambahan itu adalah 15 November sampai dengan 6 Desember. Kemudian di sini pengumuman finalnya tanggal 6 sampai 15 Desember. Kemudian untuk yang kebutuhan umum terdiri dari lulusan PPG, guru non ASN, ini nanti kita setelah lulus seleksi administrasi seperti ini. Inilah contoh dari kebutuhan umum ya di salah satu daerah. Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi untuk yang kebutuhan umum, kita nanti ikut seleksi menggunakan materi tes kompetensi teknis bidang jabatan. Ini adalah sudah kita bahas untuk materinya, passing grade-nya, kemudian jumlah soal, pembobotan, dan juga alokasi waktunya. Kemudian kita nanti ikut seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan nanti diadakan, itu adalah sesuai dengan jadwal ini. Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, kemudian pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 nanti kan di sini diumumkan kan untuk pengumuman hasil seleksinya. Kemudian nanti pada pengumuman ini sekaligus kita itu sudah tahu kita tuh ditempatkan di mana. Yang mana untuk urutan penempatannya itu diurutkan dari pelamar prioritas dulu, guru lulus passing grade dulu, kemudian diturunkan kepada teman-teman dari THK 2 setelah mengikuti seleksi kompetensi dan juga seleksi kompetensi tambahan, peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Kemudian setelah itu jika masih ada sisa formasi di Pemda berdasarkan dari mapel kita, nanti akan diberikan kepada teman-teman yang berperingkat terbaik untuk yang honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah, jika masih ada formasi, nanti teman-teman pelamar umum dari hasil seleksi kompetensi teknis dan tambahan ini nanti diambil nilai yang lulus passing grade, kemudian peringkat terbaik dari kuota formasi yang ada nanti akan ditempatkan ya. Kemudian yang hasil final setelah kita nanti
dapat pengumuman di tanggal 6 sampai dengan 15 ini. Tentunya di sini tanggal 6 sampai 15 bisa jadi nanti pengumuman di daerah kita itu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Yang terakhir itu sampai dengan tanggal 15. Setelah itu nanti nggak ada pengumuman sanggah-sanggahan ya. Jadi langsung teman-teman. Nah setelah itu yang daftar namanya lulus di tanggal-tanggal ini, maka nanti kita langsung muncul link untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan secara paperless di akun kita masing-masing. Kita nanti melakukan pengisian DRH NIP3K tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2024 ya. Kemudian setelah itu usul penetapan nomor induk P3K 15 Januari sampai dengan 13 Februari. Setelah itu kita menunggu SK. Ya, setelah itu ya kita nanti bertugas diangkat menjadi ASN P3K. Itulah untuk perbedaan langkah selanjutnya setelah lulus seleksi administrasi antara pelamar prioritas sampai dengan pelamar kebutuhan umum, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.